الحمد لله رب العالمين. Kalau kita lihat klausul dari hadisnya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan summa atba'ahu, kemudian mengikutinya, berarti Ramadannya harus selesai dulu, baru kemudian summa atba'ahu tadi itu mengikutinya sittan min Syawal, puasa di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Hadirin hadirat masyarakat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Muslimin Curah Cilu Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan berlaksa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada umur hingga detik ini, dan kenikmatan yang sangat besar adalah bahwasanya kemarin kita telah mencukupkan kesempatan kita, peluang kita untuk memperoleh berjumpa dan mengisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan nilai yang sedemikian agung, yang sedemikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang berkesempatan memperoleh keberkahan malam kemuliaan yakni Lailatul Qadar. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah sedemikian menunjukkan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang beliau tunjukkan adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri kenikmatan iman dan Islam itu dengan memperbanyak amal ibadah. Satu sebab akibat yang tidak terpisahkan, seseorang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah diberikan satu kenikmatan atas amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah diantaranya dibukanya peluang-peluang oleh Allah untuk mampu, untuk sanggup, untuk berkesempatan melaksanakan amalia-amalia ibadah berikutnya, bahkan yang lebih besar. Nah, itu kita syukuri atas bimbingan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita syukuri itu.
bahwasanya kita telah berproses di bulan suci Ramadan, kemudian berhari raya di bulan Syawal. Ini sebagai salah satu indikator rasa syukur kita, sebagai bukti rasa syukur kita mengikuti kesunahan berikutnya. Sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, karena lalu maka baginya ditulis kasyamat tahrim. Kasyamat tahrim itu sebagaimana siam atau berpuasa sepanjang tahun atau 1 tahun. Ini ibu-ibu yang belum menyelesaikan Ramadannya, diselesaikan dulu sebisa-bisanya, karena Syawal ini hanya berumur 1 bulan, hanya 29 atau 30 hari. Kita boleh-boleh saja mendahulukan sunnahnya, mengejar saum, mengejar ininya, puasa Syawal 6 harinya, dengan menyampaikan puasa contohnya, fardunya, puasa Ramadan yang masih tertunda. Bisa-bisa saja, tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya satu yang wajib pasti adalah sesuatu yang lebih utama. Sifatnya harus ditunaikan kapanpun akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sempat melaksanakan tapi belum sempat melaksanakan. Sementara ibadah sunnah adalah ibadah yang apabila terhalang, apabila tidak menunaikan, itu tidak berkonsekuensi dosa, tetapi rugi besar. Maka ibu ulama yang hampir pasti punya hutang puasa, diselesaikan dulu puasa fardunya, ya, dikarenakan umur kita juga tidak tahu. Kalau sampai kita mendahulukan yang sunnah sementara yang fardu belum kita tunaikan, itu besar resikonya. Kalau kita lihat klausul dari hadisnya, "Man shoma Ramadan", barang siapa yang berpuasa Ramadan tsumma atba'ahu, kemudian mengikutinya, berarti Ramadannya harus selesai dulu. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu ya harus genap berarti penuh 29 atau 30 hari. Yang kemarin kita 30 hari. Baru kemudian barulah zikir yang atba'ahu tadi itu mengikutinya sittan min Syawal, puasa di bulan Syawal. Apa tidak sah Ustaz puasanya kalau puasa Syawal dulu? Wajibnya nanti kan masih ada waktu 1 tahun, 11 bulan. Sah puasanya. Tadi kita terikat oleh beberapa kaidah dulu. Yang pertama, yang wajib pasti lebih utama harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian jaminan umur kita tahu. Kalau sampai kita meninggal, padahal kita ada kemampuan untuk menunaikan kewajiban itu tetapi tidak ditunaikan, wah ini subhanallah besar risikonya, sama dengan kita meninggalkan puasa itu sendiri. Meskipun pada awalnya meninggalkan puasanya itu karena udzur syar'i, maridun atau ala safari, sakit atau dalam perjalanan, tetapi ketika ada kesempatan kemudian masuk di bulan Syawal mulai tanggal 2 sudah boleh berpuasa, itu sudah ada peluang, diberi peluang oleh Allah untuk membayar puasa itu, membayar puasa cepat-cepat. Kemudian baru Jumat mengaku sittan min Syawal, mengikuti 6 hari bulan Syawal. Mudah-mudahan kita mudahkan oleh Allah. Ada yang kemudian mengkonversi, Ustaz, kalau kita bandingkan dengan puasa Senin Kamis ayam wukid di mana boleh puasa Syawal diniati dengan puasa ayam wukid kemarin Senin, Selasa, Rabu itu, dan nyambung Kamis, puasa Kamis beginian di puasa Syawal karena sama-sama puasa sunnah, itu boleh, tidak mengapa. Seperti halnya kita masuk masjid, berwudu masuk masjid, niat sholat qobliyah isya dengan dibarengi dengan niat sholat tahiyatul masjid, itu sama boleh.
Yang tidak boleh apabila sholat fardu dibarengkan dengan niat sholat sunnah yang tidak diperkenankan. Puasa Syawal dibarengkan dengan puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, boleh. Insya Allah mendapatkan keutamaan yang berlipat, insya Allah.